sama Mas Kaisang lagi makan kita, terus kepikiran, kayaknya bikin komunitas saham lucu nih, gitu. Ketemu dalam rangka membuat saham rakyat ini tahun 2020. Simple sebenarnya, supaya kalau lihat broker rank nomor 1 YP, nomor 2 IF lah. Waktu dikontak juga shock, Mirai mau ke sini. Nggak salah, ternyata datang ke sini. Halo Sahabat Miraset, kembali lagi di program Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Nah, kali ini kita lagi main-main nih ke saham rakyat. Tentunya tahu dong di balik saham rakyat ada siapa. Yuk langsung saja kita sapa Kevin Hendrawan, founder and CEO dari Saham Rakyat. Halo Kak Kevin. Halo, apa kabar? Seneng banget ya, YP main ke IF. YP main ke IF. Gak pernah terjadi dimanapun loh. Keren kan? Temenan kan? Ya, temenan pasti. Korea, Indonesia kita bestie. Wah, sarange. Ya. Ini udah kayak opa-opa kan di sini? Oh iya. Kok Kevin dikenal dulunya banyak banget di kerjaannya ya kok. Bisa disebutin dulu dah? Ya dulu influencer. YouTuber juga. Ya, sama aja lah. Content creator, model pernah. Pernah. Apalagi? Apalagi tuh? Artis dagang pernah. Martabak pernah. Dagang martabak pernah. Beneran pernah loh. Awal berangkatnya tuh dari mana? Mungkin kuliahnya apa sih dulu kok? Kuliahku perhotelan. Perhotelan? Nggak ada nyambung-nyambungnya sama saham. Abis itu setelah kuliah akhirnya beralih kerja ke dunia entertainment sepertinya ya? Betul. Oke, itu awal dari mana kok? Sebetulnya di luar semua itu saham dulu, entertainment baru sekarang saham lagi. Oh justru sebenarnya saham dulu? Saham dulu. Jadi sebenarnya mulai kenal saham tuh dari dulu ya? Dari SMA. Oh dari SMA? Belajar dulu di sekolah itu ada, saya tuh SMA di Purwokerto, kota kecil. Entah kenapa, waktu itu teman-teman itu suka ngomongin saham. Gara-gara waktu di tahun itu adalah zamannya booming motivator. Ada buku Secret yang Rhonda Byrne. Habis itu menyebar ke Indonesia ada Tung Desem. Nah, itu kan sukses. Terus kemudian sukses itu ada juga motivator saham. Nah, dari situ kita belajar, terus secara informally kita bikin kayak saham club gitulah. Nah, dari situ belajar mengenal pasar modal. Waktu itu masih lebih jadul lah. Satu lotnya masih 500. Dulu Mirai belum Mirai. Dulu warnanya kuning. Nggak tahu itu sama atau enggak dalamnya, tapi maksudnya dulu namanya bukan Mirai. Ya dari situlah mulai mengerti saham. Jadi dari SMA justru masih muda banget ya? Ya lumayan lah, dan beruntung karena udah kenal saham dari dini lah. Jadi paling enggak kita terbuka tentang financial itu dari kecil. Dikenal sebagai YouTuber ya kok? Sempat banyak viral ya kontennya kok? Waktu itu kan influencer belum banyak, jadi konten-konten yang dibikin memang ya lebih mudah viral lah mungkin ya pada masanya. Sempat hiatus dari sosmed ya kok? Iya, itu 2020. Jadi aku pensiun di YouTube itu tahun 2019. Waktu itu bikin terakhir itu ekspedisi jalan-jalan keliling Indonesia. Habis itu udahlah, itu jadi kayak penutup karir di YouTube. Terus 2020 YouTubeku ini di manage, manajemennya sama kayaknya. Terus kemudian dari situ YouTube-nya di manage secara profesional, tapi akunya nggak terlalu hands on. 2021 YouTube sama sekali bisa dibilang dimatiin lah, udah. Inisiatif Kevin sendiri untuk mematikan YouTube atau emang jenuh atau emang? Udah cukup lah kalau dilihat jadi influencer, dan waktu itu emang pengen switching ke belakang layar. Waktu itu aku juga bangun production house bareng sama YouTube. Cuman terus nggak kepegang juga, akhirnya memilih untuk fokus ke saham rakyat. Jadi selama dari 2020 ya kok berarti off sosmed? Setahun lah, 2021 sampai 2022 tepatnya itu. Oke, terus balik lagi akhirnya tahun ini ya kok? Balik lagi. Kok Kevin kan sempet dicariin tuh ya, dan akhirnya setelah waktu itu keyword di Google-nya jadi Kevin Hendrawan hilang kemana. itu top ininya. Padahal kemana kok? Bangun saham rakyat, ngurus izin, bikin aplikasi gitu-gitu. Oke, nah mungkin banyak dari sahabat Miraset yang nggak tahu, akhirnya tahu karena kok Kevin akhirnya pindah haluan gitu ya, banting setir. Ada nggak sih perbedaan signifikan sebelum dan sesudah off sosmed? Setelah off sosmed lebih tenang kali ya, lebih fokus bekerja, karena kan aku tuh tipe yang kalau ada notifikasi pengen lihat. Jadi ada orang yang notifikasinya itu bisa numpuk sampai 10, 20, kalau nggak WhatsApp mungkin sampai 100. Aku tuh tipe yang nggak bisa. Meskipun nggak dibaca, paling nggak di scene dulu biar notifikasinya itu hilang. Nah, jadi dengan off social media itu distraksinya hilang lah, bisa dibilang. Akhirnya bisa fokus hidupnya kerja tok. Ada nggak sih sebenarnya yang dikangenin dari konten atau tampil lagi depan publik kok? Enggak, karena aku dari mulai YouTube pun melihat ini ya profesional. Jadi maksudnya bukan kayak, ini gue
artis atau YouTuber atau apa enggak, tapi lebih ke kayak oke, ini ada kerjaan, ada tanggung jawab, punya followers, ya udah kita harus bikin konten terus supaya audiensnya ini happy. Dan waktu itu kan jadi brand ambassador untuk beberapa brand lah istilahnya, jadi kan kita harus tanggung jawab bikin konten juga. Sekarang ya ini cuman sama aja sebenarnya, cuman pekerjaannya digeser gitu. Oke, jadi emang bukan passion. Kalau orang lain pengen menggebu-gebu gitu ya jadi influencer, kalau Kok Kevin memang memandangnya sebagai pekerjaan aja gitu ya. Iya, passionnya cari duit. Passionnya cari duit, itu yang penting ya. Oke, sekarang shifting fokusnya ke saham rakyat. Mungkin bisa diceritain kenapa tiba-tiba mantap gitu kembali lagi ke saham kok? Aku tuh bukan orang yang planning amat lah bisa dibilang. Pas itu 2020 sama Mas Kaisang lagi makan kita, terus kepikiran kayaknya bikin komunitas saham lucu nih gitu. Terus ternyata puji Tuhan komunitasnya ini rame, dan kita kan rutin edukasi saham ya, seminggu 2 minggu sekali kita rutin edukasi saham. Habis itu berpikir wah kayaknya edukasi saham aja tapi berhenti di situ tuh sayang gitu. Nah akhirnya ada berkat, terus berubahlah jadi trading apps juga. Tahun berapa ketemu Mas Kaisang dan akhirnya membuat komunitas ini sih kok? Ketemu dalam rangka membuat saham rakyat ini tahun 2020. Komunitasnya berdiri tahun 2020. Dan waktu itu memang gak ada rencana mau gimana-gimana, cuman kebetulan komunitasnya rame ya kita jadiin aja. Sekalian jadi trading platform. Biar orang journey-nya lengkap dari belajar saham ke trading sahamnya langsung di saham rakyat. Proses membangunnya tadi selama sampai hiatus sosmed itu gimana membangun saham rakyat kok? Karena kan aplikasi itu kan tidak sesimpel yang dibayangkan lah. Kita pengen experience-nya buat orang juga enak, trading juga enak, nggak yang putus-putus gitu lah. Jadi emang butuh banyak testing, butuh banyak modeling sampai akhirnya aplikasinya jadi. Terus juga harus mengurus izin dan lain-lain sampai akhirnya berubah lah. Jadi trading platform itu kurang lebih setahun. Makanya dalam periode itu ya hiatus. Pas aplikasinya selesai muncul lagi di sosmed. Kok Kevin ini tipe trader atau investor yang seperti apa sih? Saya day trading. Makanya kalau jam 9 sampai jam 3 ya mostly fokus untuk ngurusin trading. Habis itu saya kerja ngurusin saham rakyat. Habis itu malamnya juga saya harus analisa pasar buat besoknya. Oke, jadi Kok Kevin sekaligus analisis juga begitu ya? Ya, I think semua orang kalau trading dia harus mikir lah besok mau trading apa gitu. Scalping juga ya kok? Ya tergantung kondisi market, kan nggak setiap kali kita bisa scalping kan. Tipe saham apa sih yang disukai sama Kok Kevin? Saham yang memiliki fluktuasi yang cukup untuk trading kan. Kalau sahamnya diam-diam baik juga ya rugi fee jadinya dong. Kali invest atau misalkan day trader gitu ya, itu all in atau pakai margin? Atau sedikit-sedikit enggak, tergantung? saya tipe yang cash only lah bisa dibilang. Tapi all in ya tergantung kondisi pasarnya juga, tergantung market cap-nya juga, tergantung liquidity-nya juga ya. Kalau ada ilmu pasti gimana caranya investasi saham, semua orang jadi kaya. Kok Kevin sendiri untuk di dunia saham ini berarti sudah jauh lebih nyaman ya dibandingkan waktu dibilang ngonten begitu ya? Kalau ngonten ini kan sesuatu yang menurut saya itu sulit di-manage. Kenapa? Karena waktu aku jadi YouTuber itu channel YouTube-nya kan channel YouTube personal yang isinya cuma 1 orang. Mau gimana pun kondisinya berarti Kevinnya harus tampil. Dan waktu itu kontenku kebetulan traveling. Dan traveling harus tampil terus dan konten kan lama-lama harus, kalau dibikin terus lama-lama ada habisnya kan. Jadi kita harus berpikir mau ngapain lagi ya. Dan itu memang proses yang cukup melelahkan. Dan kalau podcast gini kan enak cuma duduk gitu ya. Nah aku untuk bikin satu konten tuh harus traveling dulu dan segala macam, itu memang butuh effort yang nggak kecil gitu. Jadi dengan sekarang full time trading ngurusin company ini buat aku malah lebih mudah bisa dibilang gitu. Karena kalau kayak gini yang pusing paling cuma kepalanya. Kalau bikin konten badannya juga pusing, capek, kepalanya juga pusing gitu. Visi ke depannya ini seperti apa sih saham rakyat ini kok Kevin? Simple sebenarnya, supaya kalau lihat broker rank nomor 1 YP, nomor 2 IF lah. Oke. Kunci sukses sejauh ini tuh apa sih kok? Konsisten. Konsistensi. Oke. Kalau apapun yang dikerjakan ya dikerjakan secara maksimal. Ya, I think everything is tiring. Prosesnya pasti capek. Jadi kalau mau nggak capek ya, mungkin resultnya nggak akan sebagus itu. Peran keluarga sendiri dalam karir Kok Kevin seperti apa? Aku punya keluarga yang jarang mengatur, lebih ke memberi semangat gitu. Jadi nggak pernah punya masalah ngurus izin sama keluarga gitu. Nggak pernah ada masalah. Tapi dulu pernah jadi tukang martabak kok? Iya, dulu memang jualan. Oke. Pas kuliah pengen cari uang gitu. Jadi nyewa di depan sebuah
minimarket yang akhirnya tuh bisa buat bayarin kuliah gitu. Oke. Jadi dari dulu memang otaknya memang buat cari cuan begitu ya kok ya? Iya, cari uang. Sebenarnya cari uang ya dimanapun bisa, yang penting kan halal. Kita kan sedang mengalami masa-masa mendekati resesi nih kok, yang katanya gelap, terus orang tuh bahkan untuk cash in aja tuh bingung. Pandangan Kok Kevin sendiri gimana sih? Disclaimer ya, kalau di sekuritas kan harus Pasti disclaimer, ada disclaimer. on kan ya. Saya itu bukan pakar ekonomi. Kalau ngomong takutnya salah. Oke, tapi kondisi global ataupun kondisi nanti di Indonesia kalau resesi amit-amit, kita kan berharapnya tentunya enggak ya. Tapi pun kalau secara cycle itu harus terjadi ya kita harus siap. Orang seperti aku kan memang cenderungnya ada yang invest, ada yang trading. Kalau yang dari sisi trading sendiri sebetulnya cukup aman, karena kalau orang yang day trading kan setiap hari pasti udah posisi portonya udah bersih lagi kan. Jadi kondisinya yang bisa dilihat mungkin kondisi harian. Tapi kalau untuk yang invest, kebetulan aku invest di sektor yang kayaknya nggak terlalu terpengaruh sama resesi, hopefully gitu. Tapi pun kalau sampai terpengaruh ya kita harus atur portofolionya gimana supaya jangan sampai floating profitnya ini jadi tergerus. Malah jadi kebalik, jadi loss begitu ya. Oke. Betul. Portofolionya manajemennya seperti apa nih di kondisi-kondisi sekarang ini? Kalau di masa-masa sekarang sih, karena ini kan market juga lagi choppy ya. Kayak kita lihat pada saat syuting ini pun tadi pagi IHSG-nya hijau tiba-tiba jadi merah gitu. Ya, kunci pertama yang selalu kita nggak pernah luput untuk belajar adalah jangan serakah. Jadi posisi kalau misalnya udah closing, udah profit secukupnya ya udah kita bersihin lagi portonya. Sekarang sih lebih kayak gitu. Sampai nunggu kondisi market yang lebih stabil. Ada pembagian nggak sih kok ke instrumen-instrumen lain selain saham mungkin? Aku tuh 100% saham only. Nggak ada reksadana, nggak ada kripto, nggak ada tabungan pun nggak ada, semua di saham. Tapi ini bukan advice keuangan ya. Tidak semua orang bisa hidup se-ekstrim saya. Apakah menjalani frugal living kok? Aku hidup seperlunya aja. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak beli apa-apa. Jadi setiap hari itu nggak ada pengeluaran kecuali beli makan. Dan makan pun aku bukan tipe orang yang makannya fancy. Makannya itu makanan-makanan warteg sebetulnya. Gaya hidupku tuh sangat rendah sebetulnya. Memang dari awal tuh conscious untuk oke, gue mau frugal living? Bukan, atau memang... karena saya lahirnya di desa. Jadi emang lidahnya lidah kampung gitu. Kalau sekarang kan orang kalau di kota mereka mencoba untuk frugal living gitu. Enggak, kalau aku emang dari dulu begini kayak hidupnya gitu. Kalau dari keluarga sendiri Kok Kevin, apakah memang mengajarkan Kok Kevin untuk hidup sederhana atau seperti apa? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak ya? Iya, cuman karena hidup saya sehari-hari bekerja, jadi waktunya untuk spending itu nggak ada gitu. Makanya mungkin itu bisa jadi saran ya, kalau mau nggak keluar duit, kerja terus aja gitu. Kok Kevin boleh bagi tips nih buat sahabat Miraset buat yang memulai investasi dari nol? Yang penting itu diniatin dulu. Aku selalu belajar, kita tuh kalau mau melakukan sesuatu nggak usah terlalu banyak mikir, tapi kita berhitung aja 1, 2, 3, 4, 5 langsung jalanin aja. Jadi cara terbaik untuk investasi menurutku adalah langsung mulai dulu. Dari situ sambil belajar. Tapi mulai dengan nominal yang sizable lah. Jangan seluruh harta benda langsung dikasih, enggak. Tapi dikasihlah dulu uang belajar untuk mengerti gimana instrumen investasi ini bekerja. Baik, untuk saham rakyat sendiri harapan kedepannya apa nih kok? Transaksinya minimum sehari 1 triliun. Oke. Itu Kita hal kan ya. yang dilakukan Mirai setiap hari kan. Makanya Baik. kita belajar dulu sama Mirai. Terima kasih juga Mirai udah datang ke sini. Waktu dikontak juga shock. Mirai mau ke sini. Nggak salah. Ternyata datang ke sini. Besok aku main ke Mirai deh. Oke, kita tunggu kedatangan Kok Kevin ke YP. Ke YP. Thank you. Definisi sukses buat Kok Kevin apa? Nah, ini jawabannya bagus banget. 1 triliun sehari dulu baru sukses. Tapi kalau secara personal definisi sukses itu yang penting kita nggak usah peduli dengan pengeluaran lagi, dalam artian kalau butuh sesuatu itu ada uangnya lah. Karena kalau orang yang gincernya uang terus juga banyak yang aku lihat orang-orang yang kaya-kaya sekali ini juga belum tentu happy kan. Jadi semua itu pada porsinya. Terima kasih banyak Kok Kevin untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Oke, sukses juga ya buat saham rakyat. Terima kasih. Wah, masih didoain YP, kita semangat dong. Amin, semuanya harus sama-sama ya membangun pasar modal Indonesia. Amin, thank you. Itu dia sahabat Miraset, perbincangan kita dengan Kevin Hendrawan, founder dan juga CEO dari Saham Rakyat. Stay tune terus ya di Hidden Masters karena kita akan selalu kembali mengundang master-master berikutnya. Sampai jumpa. Hai
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.